Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GBI Mall Taman Anggrek dan GBI Mall Season City. Saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Saya percaya sukacita, damai sejahtera dan kasih Tuhan di Natal ini kita rasakan dan terus kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Saudara, hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, maka dari itu mari kita persiapkan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Sebelum itu saya ingin mengajak kita semua untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan hari ini ketika kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh Tuhan akan merasakan kasih-Mu, akan merasakan damai-Mu Tuhan. Di Natal ini Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami semua Tuhan. Bapa beracaralah Tuhan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biar semuanya menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat keluarga yang baik, buat pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih buat pelayanan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar pujian ini saudara menjadi doa setiap kita saudara. Kita datang sama Tuhan, ini kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar musik naikkan pujian ini. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Oh Rabahana karana mana 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 mana. Ya Rabahana karana mana mana mana. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ini yang kami nanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami haus Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Panggil namanya Yesus saudara. Yesus. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, rabahana karana mana mana mana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini umat-Mu datang menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan senang hati, dengan segala
Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi saudara buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Oh, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Curahkan kuasa-Mu Roh Kudus. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini setiap kita ada di dalam sukacita Allah yang besar. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru. Dan saat-saat ini kita sedang ada di dalam perayaan Natal. Saudara, Natal bukan hanya sekedar kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya perayaan Natal itu juga untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar lahir, tapi Dia tinggal dalam hidup kita. Saudara, ada begitu banyak ketakutan demi ketakutan yang sedang melanda dunia ini. Baru-baru ini kita tahu ada berita varian yang baru dari COVID-19. Itu membuat orang menjadi takut. Itu yang membuat orang cemas. Apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ini? Tapi hari ini mari setiap kita ingatkan diri kita bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan Dia ada di dalam hidup kita. Dan pagi ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau renungkan firman Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat dari Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada berita sukacita bagi saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita gak perlu takut untuk melangkah maju
di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita percaya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Dia disebut Juru Selamat. Dia disebut Immanuel. Ada amin, saudara. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kadang-kadang kita meninggalkan Dia karena kita terlalu takut akan hidup kita. Kita terlalu khawatir akan penghidupan kita, akan masa depan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau usaha kita. Tapi saya mau bilang begini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu Dia bersama dengan kita, bukan hanya sekedar mendampingi kita, tapi segala kemampuan Allah itu juga akan menyertai kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus terus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Saudara, mari perhatikan Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lewat firman-Nya sedang mengingatkan kita bahwa yang pertama, kenapa kita nggak perlu takut, kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Kalau Dia ada di dalam kita, kalau Dia beserta dengan kita, tidak ada persoalan yang terlalu sulit untuk bisa kita selesaikan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang menaruh rancangannya dalam hidup kita. Sebelum kita ada, Dia sudah merancangkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia juga tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang saudara alami di tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun yang lalu, itu sudah ada di dalam pengamatan Tuhan. Karena Tuhan tahu di dalam perjalanan hidup kita pasti ada tantangan. Tapi saya mau bilang begini, justru di tengah-tengah tantangan, Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan kita, apakah kita menyadari bahwa Dia menyertai kita, Dia ada di dalam kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita lebih fokus pada masalah, bukan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ketika seseorang dia menikah dan dia punya anak, sebelum dia memiliki anak, suami istri ini, mereka sudah merancangkan, mereka sudah berdoa bahwa satu hari mereka pengen banget punya anak. Dan ketika anak itu lahir, mereka juga sudah merancangkan dari sejak dia ada dalam kandungan, lalu nanti dia lahir di rumah sakit yang mana, lalu nanti dia sekolah, mungkin dari kelas yang paling rendah sampai nanti dia kuliah. Orang tua itu sudah berpikir, mereka sudah merancangkan apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Padahal itu belum terjadi, tapi itu sudah ada di hati kedua orang tua ini yang terbaik untuk anak-anaknya kelak. Anaknya belum tentu berpikir apa yang harus dia lakukan supaya dia punya masa depan, tapi orang tuanya itu sudah berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk masa depan anak-anaknya yang terbaik. Ada amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, biar hari ini di dalam perayaan Natal, di dalam sukacita, kita menyadari betul bahwa kita nggak perlu takut untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin bagi dunia bahwa ke depan ini keadaan tidak ada yang pasti, tapi saya mau bilang, berita dari surga ada jaminan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu yang terbaik Dia sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Mungkin ada di antara kita sedang berkata, ya betul sih, tapi kenyataannya dan banyak hal yang mungkin kita argumen dengan Tuhan. Ada banyak hal juga membuat kita akhirnya kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau bilang begini, iblis akan terus berusaha membuat kita kehilangan kesadaran
bahwa ada Allah, ada Immanuel dalam hidup kita. Sehingga kita ragu-ragu untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Kita ragu-ragu apakah kita akan punya masa depan yang baik atau tidak. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan ketika kita menghadapi tantangan, persoalan dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, Dia sedang melatih saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia sedang melatih kita untuk terampil menghadapi setiap persoalan. Karena setiap persoalan yang kita hadapi, sebenarnya ketika kita mampu menyelesaikan setiap persoalan bersama dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pernah sekolah, kita belajar, tapi ujungnya kita nggak langsung naik kelas. Kita harus menghadapi ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian. Sampai akhirnya setiap kita bisa naik kelas. Saudara, Tuhan, Dia tetap mendampingi kita. Dia tetap memampukan kita. Dia berikan hikmat bagi kita. Dia berikan talenta. Dia berikan karunia bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mampu menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Dan saudara dan saya mengalami kenaikan level iman. Kita naik dalam dimensi pengenalan akan Tuhan. Kita naik dalam kepercayaan. Sehingga bukan hanya perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar yang belum pernah kita pikirkan. Tapi justru lewat persoalan, Tuhan sedang melatih kita supaya kita siap untuk menerima perkara yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti, katakan amin. Jadi kenapa kita nggak perlu takut dan melangkah maju bersama dengan Tuhan? Karena kita harus percaya Tuhan beserta kita. Amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh di dalam Alkitab. Saya akan bacakan Matius 14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Mari perhatikan ini. Matius 14 ayat 24 dan ayat 27. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, tadi kita sudah dengar bahwa hidup ini seperti sekolah. Setiap kita disekolahkan oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan. Kita diajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kita diajar untuk menikmati firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan. Tapi satu sisi juga Tuhan sedang mengajar kita bukan hanya merenungkan, bukan hanya menikmati firman Tuhan, tapi kita dilatih untuk mampu menggunakan semua kemampuan yang kita dengar lewat firman Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Saudara, perhatikan di sini, murid-murid Tuhan Yesus baru melihat mujizat, baru bersama dengan Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memberi makan begitu banyak orang. Ada 5.000 orang yang dikasih makan dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Sesuatu yang gak masuk akal. Saya percaya pasti di hati setiap murid-murid, mereka juga rindu supaya mereka juga bisa melakukan perkara yang sama. Mereka juga kepengen banget, mereka juga bisa mengalami mujizat yang sama. Bukan hanya sekedar menyaksikan, bukan hanya sekedar menikmati buah dari mujizat, tapi mereka rindu juga supaya mereka juga bisa ada di dalam perkara-perkara mujizat. Apakah Bapak Ibu Saudara hanya ingin menikmati mujizat? Apakah Bapak Ibu Saudara hanya ingin dengar ada mujizat di dalam Yesus? Saya percaya setiap kita bukan hanya sekedar ingin dengar, bukan hanya sekedar kepengen supaya kita menikmati mujizat, tapi setiap kita memiliki kerinduan Tuhan pakai hidup kita juga untuk memanifestasikan kuasa Allah, sehingga apa yang tidak mungkin bagi dunia itu menjadi mungkin di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara, perhatikan di sini.
Tuhan izinkan mereka melihat mujizat. Tapi juga Tuhan izinkan mereka menghadapi angin sakal, angin ribut. Mereka diizinkan menghadapi begitu besar ombak yang menghantam perahu mereka. Tuhan tidak bersama dengan mereka. Yesus sedang berdoa. Tapi saya mau bilang begini, sekalipun dia ada di sana, tapi dia juga ada bersama dengan murid-muridnya. Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Memang Yesus ada di surga, tapi rohnya ada di dalam diri saudara dan saya. Kita gak bisa melihat dia secara fisik, tapi kita bisa melihat dia dengan mata iman kita. Immanuel itu selalu ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan tiba-tiba di tengah-tengah ketakutan, Yesus hadir dan berkata, tenang, jangan takut. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin ada di dalam rasa takut, ketidakpastian. Hari ini saya mau berkata, tenang, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Dia ada di dalam diri kita. Saudara, Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. So, murid-murid dalam keadaan ketakutan, mereka melihat kehadiran Tuhan seolah-olah itu hantu. Padahal Yesus ada di atas gelombang. Padahal Yesus ada di tengah-tengah angin ribut. Ini membuktikan di tengah-tengah ketakutan mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Dia ada di sana. Dan dia siap untuk menolong kita. Kuasanya, mujizatnya itu selalu tersedia bagi saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa dia ada di dalam kita? Percayakah saudara bahwa dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita? Amin. Amin, saudara. Di dalam perayaan Natal ini, setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bisa melewati tahun ini. Bukan hanya sekedar kita memasuki tahun yang akan yang Tuhan beri di tahun yang baru. Bukan hanya sekedar kita tahu ada Tuhan yang lahir di dunia ini. Tapi kita percaya Dia beserta kita, berjalan bersama dengan kita. Kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saudara harus banyak berdoa hari-hari ini. Saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Saudara tinggal di dalam Dia. Dan biarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Supaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, Tuhan beri bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, ini peristiwa. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang menceritakan ada rasa takut yang dalam di tengah-tengah orang percaya. Ketika Elia, dia selesai mengalahkan nabi-nabi Baal. Ada rasa takut yang dalam ketika dia mendengar suara Isabel. Dia pengen mati waktu itu. Karena dia merasa dia sendirian. Ada begitu banyak orang di sekitarnya yang gak peduli dengan dia. Bahkan dia berpikir bahwa Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Dia pengen mati. Tapi biar hari ini, ayo bangkit saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam diri kita. Jangan biarkan intimidasi, jangan biarkan ketakutan itu menekan jiwa kita, membuat kita takut. Tapi biarlah mata hati kita, mata rohani kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Mari saudara, kalau hari-hari yang lalu mungkin hubungan kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mumpung kita belum selesai di tahun ini, mari perbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kembali lagi sama Tuhan. Lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Saya mau bilang, apapun boleh hilang dari hidup kita. Apapun mungkin boleh hilang dari tangan saudara. Tapi asal saudara ada di tangan Tuhan, maka apa yang hilang, Tuhan sanggup gantikan melebihi dari apa yang pernah ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita perhatikan di sini.
kita nggak perlu takut. Kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi yang kedua, bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Kita juga perlu perbaiki kembali cara hidup kita. Saudara, satu contoh, ketika Yesus lahir ke dunia, ada dua pribadi. Ini juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saudara, apa yang kita bisa belajar di sini? Untuk orang-orang menerima kepercayaan besar, dibutuhkan orang-orang yang punya cara hidup yang benar. Yang pertama, yaitu ketulusan. Mari kita cek hati kita. Selama kita ikut Tuhan, apakah sungguh-sungguh kita tulus ikut Tuhan? Atau hanya sekedar kita jadikan Tuhan itu sumber berkat buat kita? Atau kita jadikan dia penjaga atas hidup kita, menjadi penolong ketika kita dalam persoalan? Atau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sedang mencari orang yang punya hati yang tulus seperti Yusuf. Hatinya murni, yang tidak berusaha untuk mencemarkan orang lain, yang tidak berusaha untuk ngomongin orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Saudara, biar hari ini kita jaga hati kita, perkataan kita. Apapun yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati Tuhan. Perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain. Bukan untuk ngomongin orang lain, bukan untuk jelek-jelekin orang lain, tapi menguatkan orang lain, membuat orang semakin kuat di dalam Tuhan, membuat dia semakin mengenal Tuhan. Sekalipun kita melihat kondisinya mungkin dalam keadaan yang menurut kita itu belum pas menurut standarnya Tuhan, tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Kita tetap menjaga perkataan kita. Kita mendorong orang ini untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Amin. Yusuf punya hati yang tulus dan dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Biar hari ini setiap kita berkata, Tuhan, saya mau punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Motivasi kita hanya satu. Kita mau senangkan hati Tuhan karena kita mencintai Dia. Amin. Amin, saudara. Lalu kita lihat bagaimana cara hidup yang benar dari Maria. Lukas 1 ayat 27, 30 dan 38. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 27 berkata bahwa Maria itu adalah seorang perawan. Saudara, kata perawan di sini artinya dia masih murni di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga kemurniannya. Dia tetap menjaga kekudusannya. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini setiap kita harus kudus di hadapan Tuhan. Baik itu perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, bahkan di dalam pengelolaan keuangan, pekerjaan, usaha kita harus murni, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita punya, itu Tuhan yang punya. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan dengan hidup kita.
kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Lalu dikatakan begini, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, Tuhan mau kita belajar dari cara hidup, sikap hati dari Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara tahu, hidup kita ini Tuhan yang punya. Biar kita masuk dalam dimensi yang berkata, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, itulah yang terbaik. Ada amin. Kita nggak pernah tahu satu detik pun di depan ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Tapi Tuhan tahu. Dan biarlah kita belajar untuk menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Dan kita berkata, kehendak-Mu lah yang jadi atas hidupku Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini ada yang sedang melewati masa-masa yang sulit, percayalah bahwa kita ada di tangan Tuhan. Dan biarkan keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Asal kita melekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk melatih kepekaan kita. Kita belajar untuk dengar-dengaran. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Maria tahu bahwa ini adalah kehendak Bapa di surga, supaya dia bisa melahirkan juru selamat dunia. Sesuatu yang memalukan bagi dunia. Dia belum menikah, tapi dia hamil. Tapi apa yang dia kandung itu lahir dari benih Roh Kudus. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Kadang-kadang kita gak mengerti jalannya Tuhan, tapi kita belajar percaya bahwa keputusan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, itulah yang terbaik bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, satu hari ketika saya sedang menuju satu tempat, waktu saya lihat, sekarang ini kan kita dibantu oleh aplikasi untuk membawa kita ke tempat tujuan kita, supaya kita gak nyasar. Tapi saya mau bilang, teknologi tetap terbatas. Dan waktu saya menuju ke tempat yang harus saya sampai, tidak boleh terlambat. Dan saya lihat arah jalannya, itu saya dibawa muter-muter. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya ambil Tuhan? Saya ikuti petunjuk ini atau yang daripadamu? So, tiba-tiba saya merasakan damai dan ada suara yang kecil di hati saya yang saya dengar. Ikuti apa yang kau dengar di hatimu. Kalau saya ikuti aplikasi ini, saya pasti terlambat. Karena waktunya menunjukkan saya akan terlambat. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau yang pimpin supaya aku sampai tidak terlambat. Aplikasinya tetap bunyi, saya ikuti. Tapi saya ikuti apa yang ada di hati saya. Saya lihat ini muter-muter terus. Akhirnya saya putuskan, saya matikan aplikasinya. Dan saya ikuti apa yang Tuhan mau. Dan betul saudara, saya bisa tiba lebih cepat, jauh lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh aplikasi ini. Saudara, kadang-kadang keputusan Tuhan itu gak masuk akal. Menurut logika, menurut pengetahuan, itu gak mungkin. Ini pasti lebih muter-muter, lebih macet jalan yang akan kita hadapi. Mungkin juga kita pikir, kalau saya lewati ini, akan semakin banyak tantangan. Saya akan semakin terpuruk. Tapi saya mau bilang begini, jalan-jalannya Tuhan, itu pasti yang terbaik. Belajarlah untuk terhubung dengan Tuhan. Minta supaya keputusan Tuhan, itulah yang terbaik
bagi saudara dan saya untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan di tahun yang akan datang. Dan biarlah hari ini setiap kita mau belajar mengerti. Jangan takut, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Yang kedua, saudara, Tuhan mau setiap kita memperhatikan cara hidup kita, supaya kita belajar untuk punya hati yang tulus. Kita belajar punya hati yang murni. Kita belajar supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menempatkan keputusan Tuhan. Itulah yang terbaik dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Biarlah dalam perayaan Natal ini kita tetap tersenyum dan kita tetap bersuka cita. Dan kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kita sambut tahun depan di dalam sukacita Allah yang besar. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel beserta kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, bahkan ada banyak ketidakpastian di tahun-tahun yang akan datang, tapi kami tetap percaya di dalam Tuhan ada kepastian. Karena Tuhan ada di dalam diri kami. Dan Tuhan mau supaya kami memiliki cara hidup yang benar sesuai dengan standar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah tangan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama. Apapun pergumulan mereka, Tuhan campur tangan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang kehilangan pengharapan hari ini mereka bangkit kembali. Dan mereka terus melangkah maju bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang tahun ini, di penghujung tahun, kami sampai hari ini boleh sehat, boleh kuat semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus dituntun di dalam menjalani kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah boleh berbagi firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, istri, anak-anak, bahkan semua keluarga besarnya Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga pada hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami percaya Indonesia terus ada di hati-Mu ya Bapa. Kau mengasihi orang-orang yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Terlebih buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Bahkan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan yang terus memampukan mereka untuk membawa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terus Engkau memberikan mereka
keberanian untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa, menteri-menteri yang ada, bupati, gubernur di setiap kota Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, sehingga di dalam setiap tanggung jawab mereka Tuhan, mereka benar-benar mengerjakannya sesuai dengan tanggung jawab mereka ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan daripada bangsa Indonesia, dari kota-kota pelosok-pelosok yang ada Tuhan. Engkau yang selalu memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga polisi, TNI yang terus berjaga-jaga baik di kota maupun di pedesaan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka terus kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami Indonesia, baik di kota maupun di desa-desa Tuhan. Engkau yang terus memberkati gereja-Mu, terlebih buat hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja Tuhan. Engkau yang memberkati, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kekuatan di dalam setiap menjalani kehidupan mereka Tuhan, untuk mengembalakan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami Gatot Subroto ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, memperluas pelayanan daripada gereja-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko, dimanapun hamba-Mu boleh melayani. Kami percaya Tuhan yang terus memampukan dia di dalam pengembalannya. Kau memberkati kemanapun hamba-Mu bepergian Tuhan, karena kami percaya penyertaan-Mu terus sempurna atas kehidupannya Bapa. Kau memberkati istri, anak, cucu, menantu ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Maka kami berdoa Tuhan buat keempat wakilnya, Tuhan selalu menyertai, sehingga mereka terus boleh bergandengan tangan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala rayon kami Pak Beni Gunawan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga sempurna atas kehidupannya. Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan untuk generasi Yeremia ini Tuhan, sehingga generasi-generasi Yeremia dibangkitkan ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Taman Anggrek maupun Season City Tuhan, Pak Ferry Rojana. Kami percaya Tuhan yang terus memampukan hamba-Mu di dalam setiap pengembalannya yang Tuhan percayakan. Kau berikan dia terus kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam menjalani setiap tugas pelayanannya Tuhan, dalam panggilannya Bapa. Tuhan mampukan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk istri, kedua anaknya Tuhan. Kau juga memberkati kehidupan mereka kemanapun mereka bepergian. Tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wakilnya Pak Handilim, Pak Triagus ya Bapa. Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, keluarga besar mereka, sehingga mereka terus di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan, kekuatan terus menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketua youth kami, Koriki sebagai ketua youth, sebagai kakak rohani kami. Kami percaya Tuhan juga pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan Koriki, bahkan istrinya Cijun, bahkan ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka ya Bapa. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami satukan hati kami untuk berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar di setiap permasalahan mereka. Terlebih juga buat pengerja, kami percaya Tuhan juga memberikan semangat, kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih. Dalam ucapan syukur kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kita semua mau terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin.